Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Fa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. فقال ربنا جل جلاله في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فأما بعد أحبتي وإخواني في الدين عزني الله وإياكم. Kembali Allah memudahkan kita untuk melanjutkan pembahasan kita pada setiap malam Jumu'ah, pembahasan kitab Syarhu Usulil Iman, syarah pokok-pokok keimanan yang di dalam bahasa Arabnya disebut dengan Usulul Iman, karya Al-Imam Asy-Syaikh Muhammad Ibnu Salih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Dan masih pada pembahasan Tauhidul Uluhiyah yang merupakan salah satu pokok atau landasan terpenting di dalam keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Asy-Syaikh rahimahullahu ta'ala ketika mengutip firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang menunjukkan bahwa para rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, seruan mereka, panggilan mereka terhadap kaumnya, dakwah mereka terhadap kaumnya, itu hanya mengajak kaumnya kepada ibadatullah, karena sejatinya hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang pantas diibadahi oleh makhluk-makhluknya. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan di dalam suratul A'raf ayat yang ke-59, disebutkan oleh Syekh di dalam kitabnya bahwa para rasul yaquluna li aqwamihim, para rasul itu mengatakan kepada kaum-kaumnya, termasuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana Allah mengatakan bahwa mereka berucap, berdakwah, menyampaikan kalimat ini, u'budullaha, ibadahilah Allah, ma lakum min ilahin ghairuhu, ibadahilah Allah karena kalian tidak memiliki sesembahan
siapapun selain Allah Subhanahu wa taala, yang merupakan asasut tauhid, khususnya tauhidul uluhiyah, yang merupakan pokok yang menjadi landasan tauhidul uluhiyah ketika seseorang hanya beribadah kepada Allah, karena Allah lah satu-satunya yang berhak disembah dan kemudian diibadahi oleh makhluk-makhluknya. Sehingga pembahasan tauhid uluhiyah tidak akan pernah terlepas dari ibadah, tidak akan pernah terlepas dari ibadah. Bahkan sebagian ahlus sunnah wal jamaah menamai tauhidul uluhiyah dengan tauhidul ibadah. Sebagian ahlus sunnah wal jamaah menamai apa? Tauhidul uluhiyah itu dengan tauhidul ibadah. Karena hakikat tauhidul uluhiyah adalah ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sudah pernah jelaskan ibadah itu apa. Betul? Betul. Namun kemudian sebagian dari kita terkadang menganggap bahwa ibadah itu hanya dengan anggota tubuh. Ada orang-orang yang sibuk dengan sholat, sibuk dengan zakat, sibuk dengan haji, umrah, sibuk dengan apa lagi? Ibadah anggota tubuh apa saja? Dengan zikir, dengan lisan. Namun kemudian di saat yang bersamaan dia meninggalkan ibadah yang lainnya, yang tidak kalah penting dengan ibadatul jawarih, dengan ibadah yang dilakukan oleh anggota tubuh. Karena memang kata para ulama, al-ibadatu fil Islam itu anwa'. Ibadah dalam Islam itu bermacam-macam. Jangan antum fikir ibadah itu hanya arkanul Islam. Dan ana yakin kebanyakan dari kita menganggap ibadah itu hanya arkanul Islam. Yang penting sholat, yang penting puasa, yang penting zakat, tentunya yang pertama syahadat, kemudian haji, khalas, selesai. Seakan tidak ada ibadah yang lainnya. Padahal yang menjadi ibadah terpenting yang tidak boleh seseorang kemudian gagal di dalamnya adalah perkara yang disebut dengan al-ibadatu al-i'tiqadiyah atau ibadatul qalbi. Ibadah yang dilakukan oleh hati seseorang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini yang kemudian disebutkan oleh Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu ta'ala, penulis kitab Al-Usul Ats-Tsalatsah, ketika beliau menyebutkan anwa'ul ibadah. Ketika beliau menyebutkan apa? Anwa'ul ibadah. Yang disebutkan oleh beliau hampir seluruhnya, tidak semuanya, itu adalah ibadah-ibadah yang dilakukan oleh hati. Seperti al-khauf, takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibadah bukan? Ibadah bukan. Kenapa ibadah? Karena takut kepada Allah itu adalah perkara yang disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan kita tahu seluruh perkara yang diridhai, disukai Allah, mau itu di dalam hati, mau itu ucapan, mau itu perbuatan, itu ibadah. Dan ingat, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu mendahului kita semuanya dengan ibadatul qalbi, dengan ibadah yang ada di dalam hatinya, bukan dengan ibadah anggota tubuh. Dan itu pendapat kebanyakan ulama. Iya. Kalau dilihat puasanya, ada yang lebih jago puasa daripada Abu Bakar As-Siddiq. Iya. Kalau dilihat sholat malamnya, itu lebih kuat Umar daripada Abu Bakar As-Siddiq. Lebih kuat Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu daripada Abu Bakar As-Siddiq. Kalau dilihat qiraatul Qur'annya,
Maka ada Abdullah ibnu Mas'ud, ada Abu Musa al-Ash'ari, ada Ibnu Abbas, para ahlul Quran yang hidupnya untuk baca Al-Quran, mentadabburi dan kemudian mengamalkan. Tapi Nabi memastikan bahwa jika imannya Abu Bakar ditimbang dengan keimanan seluruh hamba Allah yang ada, maka akan lebih berat keimanan Abu Bakar As-Siddiq. Dan ini wajib kita ingatkan, karena banyak orang itu tertipu dengan amalan tubuhnya. Puasa-puasa, sholat sunnah, tapi hatinya khaliyatun minal ibadah, tapi hatinya kosong dari ibadah. Takut sama Allah tidak, tawakal sama Allah tidak, kembali kepada Allah tidak, mencintai Allah tidak. Dan ini ibadah yang terpenting, ibadatul qalb, satu yang pertama. Kemudian yang kedua kata para ulama, ibadatul qauliyah, al-ibadah al-qauliyah, ibadah dengan lisan. Dan ini nggak usah disebutkan, hadirin bisa menyebutkan ratusan amalan dengan lisan, betul? Atau jangan ratusan lah, puluhan, betul? Jamaah betul tidak nih? Karena antum ini muwahhidun, antum ini ahlul ibadah. Maka seorang ahlul ibadah tidak akan melepaskan atau melewatkan atau luput dari satu ibadah pun yang bisa dia lakukan. Salah satunya dengan lisannya, mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah, mengucapkan istighfar, berdoa kepada Allah dengan apa? Lisan. Doa itu dengan lidah, doa itu dengan lisan, dan banyak ibadah yang lainnya yang juga tidak kalah mulianya dengan ibadah yang dilakukan oleh hati seseorang. Nabi Muhammad SAW ketika berbicara tentang sedekah, maka Nabi mengatakan wal kalimatut thayyibatu shadaqah. Kalimat yang baik itu sedekah. Hanya dengan ngomong yang baik-baik. Jangan ngomong kasar, jangan ngomong kotor, jangan melakukan dosa dengan lisan. Keluarkan yang baik-baik saja, karena itu ibadah di sisi Allah dan Allah akan memberikan balasan yang terbaik. Kalau kita ingin menyempurnakan ibadah kepada Allah, jadi yang namanya ahlut tauhid itu bukan orang-orang yang hafal teori tauhid, bukan. Karena para sahabat tidak pernah mengenal teori tauhid seperti kita, nggak pernah. Tapi mereka membuktikannya. Jadi kalau hadirin tahu, oh tauhid itu 3, itu nggak ada manfaatnya jika tidak jadi amal, nggak ada manfaatnya. Bahkan hanya akan menjadi pemberat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian jenis ibadah yang lainnya, al-ibadatu al-badaniyah, ibadah tubuh. Dan ini pun banyak. Coba sebutkan jemaah. Coba sebutkan ibadah dengan tubuh yang sering hadirin lakukan apa? Salat. Ya udah, arkanul Islam, Anda percepat. Arkanul Islam. Selain arkanul Islam apa jemaah? Hah? Oh, menghilangkan gangguan di jalan. Terus sudah selesai jemaah ibadahnya. Fadhal, sebutkan jemaah. Senyum. Terus. Hah?
mengunjungi keluarga, silaturahim, terus bekerja, terus. Ayo jamaah, mana tauhidnya ya Allah? Hah? Talabul ilm, seperti yang antum lakukan sekarang, pakai tubuh, pakai kaki, pakai kepala, pakai telinga, pakai tangan. Ibadah ini, ibadah besar. Terus apa? Ziarah kepada siapa? Oh, ziarah kubur, betul. Sebutkan lagi jamaah. Fadhal. Apa selain itu? Ana sering bertanya seperti ini, ana sering. Tapi ana nggak pernah menemukan jawaban. Padahal sunnah membantu orang mengangkat barang bawaannya ke dalam kendaraannya atau ke atas kendaraannya. Itu ana nggak pernah dengar tuh jawaban dari jamaah, itu nggak pernah. Nggak pernah, ana nggak pernah dengar. Ana bisa pastikan itu. Iya, padahal sunnah. Lihat saudaranya, wah riweh kayak Pak Ajis misalkan. Oh, Pak Ajis mau beres-beres mau ngangkat, diam semuanya duduk aja. Oh, Pak Ajis hebatnya, bisaan itu bawa barang segitu banyak pakai motor. Aduh, mana ibadahnya mana? Iya, cuman ngasih komentar. Simpati saja, bantunya tidak. Bantu. Itu ibadah badaniyah. Dan itu bukti bahwa kita ingin menyempurnakan ibadah kita kepada Allah. Maka banyak sekali ibadah sebenarnya yang kita sia-siakan jamaah rahmatullah. Namun kita merasa bahwa kita sudah beribadah sebaik mungkin kepada Allah Rabbul Alamin. Belum jawabannya. Belum. Kita baru melaksanakan arkanul Islam. Dan tauhidul ibadah barulah kemudian dia menjadi sempurna ketika seseorang sempurna di dalam ibadahnya kepada Allah dengan seluruh macam ibadah yang disebutkan tadi. Ibadah dengan hatinya, ibadah dengan lisannya, ibadah dengan anggota tubuhnya. Itulah cerminan tauhidnya para sahabat Rasulullah SAW. Jadi kalau hadirin ingin tahu tauhidnya sahabat seperti apa, mereka melakukan ketiga-tiganya dan mereka menyempurnakan ketiga-tiganya. Hati, perkataan, kemudian perbuatan. Ini yang didakwahkan para rasul kepada kaumnya. Tapi kata Syekh, walakin abal musyrikun. Dakwah Rasul cuman ini, hanya ini inti dakwah mereka. Tapi orang-orang musyrik menolak. Tidak ada perkara yang lebih dari ini, tidak ada yang diajak oleh para Rasul, tidak ada. Ini intinya. Ibadah saja kepada Allah, tapi orang musyrik menolak. Wattakhadhu min dunillahi alihah, dan kemudian mengambil selain Allah sesembahan yang lain. Ini yang dilakukan oleh orang-orang musyrik. Padahal yang ditawarkan para nabi dan rasul mudah atau sulit? Bahkan yang paling mudah yang ditawarkan oleh para rasul, cukup beribadah kepada satu, tidak perlu ibadah kepada banyak-banyak. Tidak 3, tidak 4, tidak 10, tidak 100, tidak 5, tidak berapa 500, 1000. Enggak, satu saja, nggak usah kemana-mana. Kata Syekh, ya'budunahum ma'allahi subhanahu wa ta'ala. Mereka ibadah kepada Allah, tapi disekutukan dengan mereka sesembahan yang lain. Ini orang Quraisy. Ini orang musyrik zaman ini nggak nyembah Allah. Banyak di antara mereka tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala. Tapi mereka hanya menyembah selain Allah Rabbul Alamin. Makanya Syekh Muhammad At-Tamimi mengatakan asyaddu syirkan. Beliau mengatakan orang-orang musyrik di zaman beliau 200, 300 tahun yang lalu.
Di zaman kita ini, kata beliau, orang-orang musyrik itu lebih buruk, lebih besar, lebih kuat kemusyrikannya daripada orang-orang Quraisy. Kenapa? Kalau orang Quraisy menyekutukan Allah dengan selain Allah, tapi di zaman beliau apa? Hanya menyembah selain Allah. Dan itu yang kita saksikan sekarang. Padahal yang diminta sama Allah mudah, hanya ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Susah tidak ini jemaah? Susah tidak? Enggak susah. Lantas kenapa orang musyrik menolak? Ini sudah dijelaskan di pertemuan sebelumnya. Coba masih ingat tidak? Catatannya masih ada tidak? Apa yang membuat mereka tidak mau terima, memilih kesesatan, memilih kemusyrikan, memilih kekufuran? Ayo. Kibar, sombong. 1, 2. Ittiba'ul hawa, mengikuti hawa nafsu. 3, ta'assub, asabiyah, fanatik. Terus dengan ajaran leluhurnya. Terus takut kehilangan maslahat dunia. Betul? Terus hasad. Itu yang kelima, hasad. Yang terakhir apa? Al-jahal. Dan itu pula lah yang membuat orang-orang musyrik di zaman kita menolak Islam, menolak tauhid. Jadi tidak perlu terlalu berlebihan menyikapi orang-orang yang menentang tauhid. Biasa saja. Kita tahu penyebabnya apa. Kalau nggak sombong, kalau nggak ngikuti hawa nafsu, kalau nggak ta'assub, fanatik, kalau nggak apa lagi? Takut kehilangan dunia. Kalau nggak hasad, yang terakhir apa? Jahil. Sudah nggak ada lagi. Allah sudah menyingkap semuanya. Ini keadaan mereka. Jadi nggak usah terlalu kunaonnya, nggak perlu tanya. Kenapa mereka nggak menerima kebenaran? Nggak usah ditanya. Allah sudah menjelaskan penyebabnya kenapa. Tugas kita hanya apa? Menyampaikan. Kata Syekh, orang-orang musyrik itu yastansiruna bihim. Mereka kalau minta tolong itu kepada selain Allah. Wa yastaghithun, dan juga meminta pertolongan dalam keadaan terhimpit itu kepada sekutu-sekutu. Kalau lagi paceklik, bukan sama Allah mintanya, tapi sama siapa? Sesembahan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Penunggu ladang lah, ya, penunggu gunung lah, dukun lah. Kalau gunung mau meletus, minta tolongnya sama siapa? Sama kuncen lah. Dan Allah sudah memberikan pelajaran kepada kita bahwa pernah terjadi di tengah-tengah kita yang mengaku bisa mengendalikan gunung itu, Allah wafatkan dia di gunung yang katanya di bawah kekuasaannya. Kapan kita mau sadar jamaah bahwa semua ini hanya tipu daya syaitan? Hanya tipu daya syaitan. Namun konsekuensinya kemudian jika kita percaya kepada mereka, maka dicabutlah keimanan dari dalam dada kita. Selesai. Hancur semua kebaikan dunia dan akhirat. Asy-Syaikh kemudian mengatakan seperti ini jamaah rahmatullah. Wa qad abtalallahu ta'ala ittikhadzal musyrikin hadhil alihah. Allah itu sudah membatalkan, artinya menghancurkan kebatilan yang mereka yakini itu, bahwa mereka ketika mengambil sesembahan selain Allah itu batil. Allah sudah batalkan itu. Biburhanaini, dengan 2 bukti akliyaini. Allah bantah mereka dengan 2 burhan. Burhan itu hujjah yang kuat.
Yang nyata itu burhan namanya. Makanya Rasul pernah bersabda dalam satu hadis yang sahih riwayat Imam Muslim, was-shadaqatu burhan. Kata Rasulullah SAW, sedekah itu bukti. Bukti apa? Bukti yang nyata, yang kuat, bahwa seseorang itu mukmin sebenarnya. Nah, Allah sudah membantah pemikiran orang musyrik itu dengan burhan akliyah, dengan burhan secara akli yang bisa dicerna dengan akal. Ya, kenapa? Karena kebanyakan orang musyrik itu pakai apa? Bukan pakai dalil. Dan hampir semua orang yang menyimpang dari Islam itu menjadikan akalnya sebagai imam mereka. Iya, hampir semua. Ya. Yang pertama kata Syekh, ini yang Allah lakukan untuk membatalkan keyakinan mereka, menghancurkan apa yang mereka yakini. Kata Syekh, annahu laisa fi hadhil alihah allati takhadhuha syai' min khasa'isil uluhiyah, bahwa sosok-sosok yang mereka jadikan sebagai sesembahan itu, apapun itu, ada batu, ada pohon, ada orang soleh yang sudah wafat, ada apa lagi? Kalau di Jepang seingat saya itu ada komputer, ada HP dijadikan Tuhan oleh mereka. Wallah, ini terjadi. Ini terjadi jamaah. Yang mereka sembah itu gadget, berikan sesajen dan seterusnya. Semuanya itu tidak punya apa? Tidak punya kekhususan sifat Tuhan yang pantas disembah. Nggak ada. Dan Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Tapi kita lanjutkan dulu perkataan Syekh. Fahiyya makhlukah la tukhlaq. Ini yang pertama, bahwa yang mereka sembah itu diciptakan dan tidak menciptakan. Ya, itu patung-patung atau apapun lah, kuburan yang disembah itu, dia menciptakan sesuatu? Tidak. Mereka diciptakan. Dan yang seperti ini tidak pantas untuk disebut Tuhan dan kemudian disembah. Karena sesembahan yang hak itu menciptakan dan tidak diciptakan. Ini kalau cuman ini saja sudah cukup jadi burhan, sudah. Ada pohon, ada batu, ada cincin, ada keris, ada apa lagi? Ada apa lagi jamaah? Ada hewan tertentu yang kesemuanya pencipta atau makhluk? Makhluk. Terus kata Syekh, ini kekhususan uluhiyah. Ini kekhususannya Allah yang tidak dimiliki oleh makhluk-makhluknya. Yang kedua adalah la tajlibu naf'an li abidiha. Sesembahan yang batil ini tidak bisa mendatangkan manfaat bagi para penyembahnya, sedangkan Allah bisa mendatangkan manfaat. Coba anda mau tanya, manfaat yang bisa diberikan sama Allah apa? Sama kita? Hah? Adanya apa? Air. Hah? Hujan. Saudaranya air juga itu, masih air juga. Apa lagi? Hah? Oksigen. Kenapa kita tidak mengatakan seluruh kebaikan yang kita punya itu semuanya Allah yang ngasih? Coba sebut jemaah, di tubuh kita yang bukan pemberian Allah yang mana? Ada. Di rumah kita, yang ada di rumah kita sekarang, seluruh yang ada di dalamnya dengan penghuni-penghuninya, siapa yang ngasih? Allah. Adakah sesembahan itu bisa melakukan itu? Ada. Cik mikir atuh. Cik mikir, ya Allah. Ya Allah ya Karim. Begitu beratnya untuk memikirkan ini. Allah pakai akal, sudah. Coba difikirkan. Ada yang lebih logis dari ini? Nggak ada. Mana manfaat yang diberikan oleh teman mereka? Ada Ustadz, kadang-kadang. Itu pun karena Allah yang mentakdirkannya.
Karena mereka tidak punya kemampuan apapun tanpa seizin Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini bagi mereka yang mengatakan Islam itu tidak logis, dari sisi mananya tidak logis? Hah? Allah membantah kesesatan itu dengan akal makhluknya sendiri. Sok bantah nih, logika ini bantah kalau bisa. Jelas ya? Taib. Saya belum selesai. Kemudian beliau mengatakan la tadfa'u anhum darara. Sesembahan selain Allah ini gak bisa mencegah, menolak madorot bagi penyembahnya. Itu seperti yang wafat di gunung itu, dia gak bisa mencegah apapun. Iya jamaah. Apa yang bisa dia tahan? Atau yang dia sembah bisa menahan apa? Tidak bisa menahan apapun. Lantas kenapa kemudian kita mengatakan dia pantas untuk disembah? Mendatangkan manfaat gak bisa, menolak madarat gak bisa. Sedangkan Allah bisa. Maha bisa, maha mampu melakukannya. Apa buktinya? Tidak terhitung buktinya jamaah. Cukup dengan apa yang menimpa Rasul dan para sahabatnya. Musuh di depan mata, kematian di depan mata, Allah yang menghalangi semuanya. Iya. Jamaah, cobalah berpikir sejenak bahwa betapa sebagian hamba-hamba Allah itu betul-betul jauh dan tersesat dari kebenaran. Bahkan akalnya tidak apa? Tidak memberikan kebaikan bagi diri mereka. Subuh jemaah, subuh isya, subuh. Ya, sebentar lagi. Baik. Kita tambahkan satu lagi. Satu aja. Wala tamliku lahum hayatan. Yang mereka sembah selain Allah itu tidak bisa memberikan kehidupan bagi para penyembahnya. Tidak ada satupun sesembahan orang musyrik yang mampu untuk melakukan perkara ini. Hanya Allah yang mampu melakukannya. Kita lanjutkan insyaallah ta'ala jamaah rahmatullah setelah salatul isya, dan mudah-mudahan Allah merahmati kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihim ila yaumil qiyamati, fa amma ba'd. Ahibati fillah, kita lanjutkan apa yang disampaikan oleh Syekh di dalam kitabnya. Anda ulangi sekali lagi, wala tamliku lahum hayah, bahwa sesembahan-sesembahan yang disembah oleh orang musyrik itu tidak memiliki kemampuan untuk memberikan kehidupan. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala mengabadikan di dalam Al-Quran kisah yang terjadi antara Khalilullah Ibrahim alaihissalam dengan salah satu musuh Allah, salah satu jababiratul ard, manusia yang angkuh, yang sombong, yang luar biasa kesombongannya sehingga dia menentang Allah. Ketika Ibrahim berkata kepada dirinya, kata Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam suratul Baqarah ayat yang ke-258,
di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, alam tara ila alladhi hajja Ibrahim fi rabbih, tidakkah engkau melihat wahai Muhammad sosok yang mendebat, yang menentang Ibrahim tentang Rabbnya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Idh qala Ibrahimu Rabbi alladhi yuhyi wa yumit. Ketika Ibrahim mengatakan kepada dirinya, itu Namrud, Rabbkulah yang menghidupkan dan kemudian mematikan. Maka dia mengatakan, qala ana uhyi wa umit. Dia membalas perkataan Ibrahim dengan mengatakan, saya menghidupkan dan saya juga bisa mematikan. Dan kemudian dia berusaha membuktikannya dengan mendatangkan dua orang yang salah seorang dari mereka kemudian diperintahkan untuk dihilangkan nyawanya, mati. Yang satu lagi dibiarkan hidup. Lihat, saya menghidupkan dan kemudian mematikan. Akal. Mereka menggunakan akalnya untuk membantah Allah. Namun Ibrahim alaihi salam dengan keimanannya kemudian membalas tipu daya Namrud. Karena bagi kaumnya ini masuk akal. Oh, benar juga. Namrud masuk akal juga. Ini hidup, ini mati. Ana yakin bagi hadirin pun masuk akal. Yakin. Ana yakin. Ya bisa disebut begitu, bisa. Ini hidup, ini mati. Kalau pakai akal. Dan segala puji bagi Allah, agama ini nggak dibangun di atas akal manusia yang lemah, akal manusia yang terbatas, akal manusia yang pasti buntu jika berhadapan dengan Allah. Dan itulah yang terjadi kepada orang-orang ateis. Akal mereka sudah tidak sanggup lagi melampaui batasnya, udah nggak bisa, buntu. Mereka hidup di atas kebingungan. Jadi nggak usah terkesima dengan orang ateis yang katanya pintar. Justru keateisan mereka membuktikan mereka apa? Tidak pintar. Apa kata Ibrahim sebagai balasannya kepada Namrud? Apa kata Ibrahim? Jawab jemaah. Apa kata Ibrahim? Sudah dibuka Qur'annya? Sudah. Apa kata Ibrahim? Qala Ibrahim. Ya. Sekarang antum kalau ditanya tentang Allah, sehebat apa Allahmu itu, kasih jawaban Ibrahim kepada Namrud. Kata Ibrahim, fa inna Allah ya'ti bisyamsi minal masyriq fa'ti biha minal maghrib. Allah itu mendatangkan matahari dari mana? Masyriq. Masyriq itu mana? Timur. Dari mana? Timur. Kata Ibrahim, fa'ti biha minal maghrib. Datangkan matahari ini dari barat. Apa kata Allah? Fabuhitalladzi kafar. Maka mereka-mereka yang kufur itu kemudian terdiam dan tercengang. Mereka mendapati bahwa akal mereka ternyata buntu. Dan tidak bisa kemudian mendatangkan sifat uluhiyah bagi diri mereka ataupun sesembahan mereka. Makanya katakan sama mereka, cik mikir, gunakan akalnya. Gunakan akalnya. Dan memang Islam ini hanya untuk orang-orang yang menggunakan akal. Kemudian Asy-Syaikh rahimahullah ta'ala mengatakan, wala mautan, sesembahan mereka orang-orang musyrik itu tidak juga
bisa menyebabkan kematian, nggak bisa. Nggak bisa. Makanya aneh dengan orang-orang yang takut kemudian ditenggelamkan oleh sesembahan-sesembahan orang musyrik di laut tertentu, di sungai tertentu, di danau tertentu. Mereka nggak bisa melakukan apapun. Karena kematian itu tidak ada di tangan mereka. Di tangan siapa? Di tangan Allah. Kalaulah kematian di atas atau di tangan sesembahan-sesembahan mereka, semestinya Rasul dan para sahabatnya sudah wafat dari semenjak beliau mendakwakan Islam. Betul tidak jemaah? Betul tidak? Tapi orang-orang musyrik justru melakukan rencana untuk menghilangkan nyawa Rasul dengan tangannya. Kenapa mereka nggak minta sama sesembahannya? Kenapa nggak minta sama Lata, sama Uzza, sama Manat, sama Hubal? Wahai Hubal, selesaikan jiwa Muhammad. Karena mereka tahu sesembahan itu tidak bisa melakukan apapun. Nah, orang mukmin jangan takut. Jangan takut. Ini aneh, katanya muwahhid lewat tempat angker takut. Aneh wallah. Coba anak mau tanya sama hadirin, jawab dengan jujur, jangan bilang begini, wah wallahu a'lam Ustaz. Jawab dengan jujur. Tolong ya, tolong jawab jujur. Sebutkan 3 atau 2 tempat angker yang ada di kota Bandung. Jujur. Jangan ditutup-tutupi. 2 tempat angker yang ada di kota Bandung. Apa? Atau wilayah yang angker. Jadi kalau lewat situ orang melakukan tata cara tertentu. 1, tanjakan yang itu terkenal itu 1. 1 lagi apa? Hah? Cadas Pangeran, betul. Arah kemana? Yang waktu pernah ada yang hilang itu katanya kan? Kholas. Ya. Hilang. Waduh, luar biasa. Ya, ada yang kuning lah, ada ratu kuning inilah, itu segala macam. Tapi tidak jarang kemudian mereka yang mengaku beriman lewat tempat itu ada sesuatu yang mengganjal di pikiran mereka. Jam 12 malam lewat Cadas Pangeran atau tanjakan yang terkenal itu. Alhamdulillah muwahhid antum, masya Allah. Tapi banyak orang yang beriman itu bismillah, sok baca-baca bismillahilladzi la yadurru. Apa? Dengan mengatakan itu Anda tidak menyalahkan membaca itu. Tapi dengan membaca itu ada kekhawatiran dalam hati. Betul enggak? Betul enggak? Sok bacalah bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama. Kenapa? Dia tidak bisa membunuh antum. Jalan itu tidak bisa mencelakai antum. Lantas kenapa khawatir? Itu jalan umum dilewati manusia, bukan hutan, tempat yang tidak dijamah oleh apapun. Kenapa baca-baca? Anda gak nyalahin. Tapi apa yang membuat kemudian kita baca-baca? Sok baca-baca, burukan. Sampai selesai, alhamdulillah. Ada apa jamaah? Karena kita masih memiliki kekhawatiran, seakan kita tidak yakin bahwa Allah lah yang menjaga kita. Ya. Dan makhluk-makhluk itu sedikit pun tidak bisa menimpakan madarat kepada kita. Banyak yang harus diperbaiki dari tauhid kita ini jamaah rahmatullah. Banyak. Ya, iya. Was-was tapi diikuti. Ya, suara naon eta pada suara klakson dari belakang. La haula wala quwwata illa billah. Asy-Syaikh kemudian mengatakan wala yamlikuna syai'an minas samawat wala yusyarikuna fihi. Sesembahan orang musyrik itu tidak punya kuasa apapun di alam semesta ini. Di langit tidak, di bumi tidak. Dan mereka tidak mendampingi Allah di dalam alam semesta ini sedikit pun. Wala hujan, wala kekeringan, wala angin, wala apapun, air tidak ada.
Semuanya ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Makanya aneh jamaah rahmatullah. Dan ini burhanun akli yang pertama. Ini bukti akal yang pertama kata Syekh. Dan kemudian beliau menyebutkan dalil-dalil yang membuktikan itu dalam Al-Quran. Ayat yang pertama dalam surat Al-Furqan, ayat yang ketiga. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wattakhadhu min dunillahi alihatan," mereka mengambil selain Allah, menjadikan selain Allah sebagai sesembahan-sesembahan, la yakhluquna syai'an, tidak menciptakan apapun, wa hum yukhlaqun, dan mereka itu diciptakan. Lihat, cari dan pastikan bahwa semua sesembahan selain Allah pasti makhluk. Ya, imma jin, imma manusia, imma batu atau benda-benda yang lainnya, dan tidak ada satupun yang bisa menciptakan, bahkan menciptakan diri. Dan itu sudah disampaikan oleh Syekh sebelumnya. Apakah kami yang menciptakan mereka? Amhumul khaliqun. Apakah mereka yang menciptakan diri mereka sendiri? Tidak. Mereka tidak bisa menciptakan diri mereka. Dan mereka tidak bisa menciptakan apapun. Lantas kenapa disembah? Kalau dalam status kita dengan sesembahan-sesembahan itu setara atau tidak? Setara atau tidak? Setara, makhluk. Kenapa lantas harus disembah? Lantas kenapa harus takut sama makhluk? Kenapa? Allah sedang mengajak kita berpikir. Wala yamlikuna li anfusihim darran wala naf'a. Mereka tidak memegang manfaat, tidak bisa memberikan manfaat, tidak bisa mencegah madarat sedikit pun. Makanya jangan takut lewat tempat-tempat angker. Tapi banyak kejadian Ustadz, la haula wala quwata illa billah. Mau ada 1 juta kejadian di tempat itu, semuanya atas takdir Allah, bukan karena makhluk-makhluk itu yang melakukan. Ini masalah kita. Ya, berangkat sekarang ke kuburan, sekarang Rancacili dekat. Jemaah, ya ngapain Ustaz? Uji nyali. Rancacili kecil, nggak besar. Iya, sekarang. Sendirian tapi jangan rombongan. Ya mikir-mikir, nggak ada faedahnya Ustaz. Kata siapa nggak ada faedah? Bukankah Nabi juga melakukan ziaratul qabr malam-malam? Di malam terakhirnya sebelum beliau sakit, beliau ke kuburan Baqi malam hari. Untuk apa? Mendoakan mereka semuanya. Allahumma ighfir li ahli al-Baqi al-Gharqad. Ya Allah, ampuni seluruh penghuni Baqi al-Gharqad. Ampuni mereka semuanya. Malam hari. Kan eta mah Nabi atuh Ya Allah. Kan mukmin. Ya beda tuh Baqi mah hegar gitu, enak. Oh, itu didinya mah aduh, Cikutra, astagfirullah. Ustaz nggak tahu kalau malam hari, emang kenapa? Malam gelap pasti. Nggak ada lampunya. Emang di Baqi ada lampunya pada saat itu? Nggak ada. Nanti Ustaz lah kalau anak sudah siap insya Allah. Mana imannya? Mana imannya? Jangan sampai kita mencela orang lain, padahal di dalam hati kita masih ada kekhawatiran kepada makhluk. Perbaiki tauhid kita, jamaah rahmatullah. Ya, Allah Subhanahu wa taala kemudian mengatakan, wala yamlikuna mautan wala hayatan wala nusyura. Mereka tidak memegang kehidupan wala kematian, dan mereka tidak bisa membangkitkan yang mati. Selesai. Bahkan Dajjal yang merupakan fitnah terberat bagi seluruh umat manusia, yang kata Nabi membangkitkan orang tua seseorang, tidak membangkitkan, tapi dia memerintahkan syaitan yatamatsal, menyerupai orang tuanya.
Dan kemudian mengatakan, ya bunai, hadza rabbuk, ini Rabbmu. Sembah dia. Dajjal tidak bisa menghidupkan yang mati. Kenapa? Karena itu hanya dimiliki oleh Allah kemampuannya. Ayat berikutnya jamaah rahmatullah Allah. Dalam surat Saba ayat berapa? 22 sampai ayat 23. Allah mengajak orang-orang musyrik melalui lisan nabinya untuk mengatakan kepada mereka, katakan Muhammad kepada orang musyrik, qulid alladzina za'amtum, panggil, minta kepada seluruh sesembahan yang kalian anggap pantas disembah min dunillah, selain Allah. Maka kata Allah, pastikan, ketahuilah bahwa mereka semuanya itu la yamlikuna mithqala dzarratin fis samawati wal fil ard. Mereka enggak punya apapun kekuasaan meskipun sebesar dzarrah, sebesar semut kecil di langit ataupun di bumi. Wa ma lahum fihi ma min syirk, dan Allah tidak punya sekutu. Dan tidak ada yang bisa memberikan pertolongan kepada mereka. Wala tanfa'us syafa'atu indahu illa liman adzina lahu. Kemudian Allah mengatakan, syafaat itu tidak akan pernah ada yang bisa melakukannya, memberikannya, kecuali apa? Kecuali Allah yang memberikan izin kepada dirinya. Lantas kenapa kita harus takut? Sekali lagi jamaah rahmatin Allah, menghadapi para dukun takut, menghadapi jin-jin takut, menghadapi atau berada di tempat-tempat kemusyrikan takut. Kenapa takut? Padahal Allah mengatakan mereka nggak punya kuasa apapun, sedikit pun. Kenapa takut jamaah? Jamaah, Anda nggak takut Ustaz? Yakin? Tapi Anda nggak melihat keyakinan itu coba. Ya, ini pengingat bagi diri Anda juga jamaah rahmatullah. Bahwa tidak jarang kemudian kita khawatir dengan makhluk, padahal mereka tidak punya apapun, tidak mampu melakukan apapun. Apa yang harus dikhawatirkan? Seakan makhluk-makhluk ini mengatur hidup kita. Kalaulah mereka diberikan kesempatan oleh Allah untuk melakukan sesuatu kepada kita, semuanya atas takdir Allah, dan mereka akan mendapatkan balasannya dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan takut. Ya, ini masalah iman. Ini masalah iman. Ini masalah tauhid. Dan satu ayat lagi jamaah rahmatillah Allah yang disampaikan oleh Syekh dalam suratul A'raf ayat yang ke-191, ayat yang ke-192. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ayusyrikuna ma la yakhluqu syai'an wa hum yukhlaqun. Apakah mereka menduakan Allah dengan sesuatu yang tidak bisa menciptakan apapun dan mereka sendiri diciptakan oleh Allah? Wala yastati'una lahum nasran, mereka tidak bisa memberikan pertolongan. Wala anfusahum yansurun, mereka pun tidak bisa menolong diri mereka sendiri. Dan Ibrahim alaihi salam telah membuktikan itu dan diikuti oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 300 lebih berhala itu dihancurkan di hadapan Rasulullah, di hadapan seluruh penghuni kota Makkah, dan tidak ada satupun madarat yang terjadi. Adakah mereka bisa menolong diri mereka sendiri? Lantas kenapa takut? Wallahu ta'ala alam bisawab jamaah rahmatullah. Ini yang bisa saya sampaikan.
Dan mudah-mudahan yang singkat ini memberikan manfaat insyaallah. Sekali lagi jamaah rahmatillah Allah, jangan pernah takut kepada makhluk. Dan itu tanda kuatnya iman di dalam hati kita. Wallahu ta'ala alam. Silakan jika ada pertanyaan, Anda persilakan. Ismail, fadhal. Oh? Berdiri boleh, fadhal Ismail. Fadhal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fadhal. Hati. Ya. Ya. Betul. Ya. Nah, semua itu terjadi ketika seseorang kemudian, sebetulnya ini pertanyaan Ismail ini bukan pertanyaan pemula sebetulnya. Paham maksudnya ya? Jadi ini pertanyaan syubuhat sebetulnya yang sering dijadikan pembahasan, bahwa ada di antara sebagian kaum muslimin yang mengatakan bahwa tauhid itu ada 4, selain yang 3 itu ditambahkan dengan 1 lagi. Nah, kenapa ini terjadi? Mereka mengatakan tauhid al-hakimiyah, jadi mentauhidkan Allah dalam masalah hukum, padahal ini masuk ke dalam salah satu bagian tauhid yang 3. Kenapa itu terjadi? Karena cara mereka melakukan pembagian itu tidak mengikuti jalannya para salafus saleh. Itu dulu yang harus diingat. Karena di dalam beragama itu tidak cukup hanya dengan apa? Menyimpulkan dalil secara pribadi, nggak bisa. Jalan yang ditinggalkan oleh Nabi dalam masalah akidah sekalipun, Nabi memberikan irsyad, memberikan petunjuk bahwa cara kita beragama itu adalah sama persis seperti apa yang dilakukan Rasul dan para sahabatnya. Begitu juga dengan generasi berikutnya. Nah, di 3 generasi yang paling utama ini tidak ada satupun kemudian yang mengatakan seperti yang mereka katakan. Paham maksudnya jemaah? Sehingga yang harus kita katakan kepada mereka, kembali lagi kepada apa yang ditinggalkan oleh para salafus saleh. Karena ketika mereka kemudian menyelisihi para salafus saleh, sudah bisa dipastikan mereka terjerumus ke dalam kesalahan dan kesesatan. Sudah, itu aja. Adapun mereka kemudian masih tetap ngotot dan seterusnya, biarkan. Jamaah, tugas antum hanya menyampaikan, bukan sibuk berdebat. Wahai para ahli debat, Anda tahu banyak di antara kita tuh ahli debat wal jamaah. Iya, ahli debat wal. Kalau disuruh debat nomor 1, tapi kalau disuruh membuktikan imannya dengan amal 0. Atau jangan 0 ting Ustaz, 1 lah, 1 nilainya. Iya. Kalau debat dari A sampai Z 3 jam itu kuat dia, tenggorokannya kuat. Tapi kalau disuruh membuktikan imannya dengan amalnya, gak ada. Apa faidahnya kalau begitu? Jelas ya?
Jadi sekarang masih sibuk membahas kenapa tauhid jadi 3, kenapa enggak 5? Kenapa? Dan para ulama mengatakan pembagian ini hanya untuk mendekatkan pemahaman. Gak ada pun gak ada masalah. Yang penting kita beramal sesuai dengan apa yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah. Selesai masalah antum. Ya, oh nggak bisa ini. Yang hak betul, yang hak. Tapi jangan kemudian memalingkan kita dari mengamalkan yang hak itu. Sibuk dengan teori tapi amalnya tidak ada. Dan ini yang masih menimpa kita sekarang jemaah. Ya. Jadi kalau antum ingin mengetes tauhid antum, ya, ingin ngetes tauhid antum, cek dulu akhlak antum benar atau tidak. Karena muwahhid itu tandanya dia manusia yang berakhlak mulia. Cek aja. Kalau belum, jangan kemudian merasa tauhidnya sudah benar. Itu aja, semudah itu jemaah. Coba anda mau tanya, hadirin menyapa seluruh saudaranya yang ada di masjid ini atau tidak? Enggak. Anda mau tanya, itu akhlak Islam atau bukan? Bukan. Ketemu siapapun berpapasan salam. Kok kemudian sibuk-sibuk membahas teori-teori tauhid yang berat? Belum jamaah, jangan terlalu jauh, tenang aja. Ya, jamaah. Iya. Karena muwahhid itu bukan hanya di sini. Ana belajar tauhid bukan di sini. Tapi di sini dan ini buktikan bahwa kita ini muwahhid. Wallahu a'lam bishawab. Satu lagi jamaah. Ya 2 sudah, ini yang terakhir sudah. Fadhal antum. Nah, waalaikumsalam. Gimana? Enggak kesurupan. Kalau kita lihat penampakan itu, apa yang harus kita lakukan? Baca-baca atau gimana? Ya baca-baca. Kan ketemu setan. Ya, saya bilang tadi waktu yang sebelumnya itu, saya nggak nyalahin baca doanya, tapi pendorong membaca doanya itu yang bermasalah. Merinding. Auzubillahi minasyaitonir. Enggak usah. Bukankah Abu Hurairah itu bercakap-cakap, bersentuhan dengan setan yang mencuri dari Baitul Mal? Adakah Abu Hurairah itu muriding? Muriding itu bulu kuduknya apa? Muringkak gitu. Maksudnya berdiri? Enggak. Kata Abu Hurairah, perhatikan, Abu Hurairah itu memberikan isyarat. Pas saya sentuh tangannya itu terasa seperti tangan binatang, bulu semua. Padahal wujudnya manu. Kalau kita sudah Allahu Akbar langsung bes hilang. Abu Hurairah enggak, dicek. Mau kemana? Awas kalau berani kabur, saya bawa kamu ke Rasulullah. Enggak ada yang kemudian ya naonnya diusap-usap. Jelma lain gitu kan tanya kalau kita. Nah, dipegang. Kamu sudah mencuri dari Baitul Mal. Itu mukmin, muwahhid itu yang begitu. Ini baru lihat sekelebat aja udah. Astaghfirullahaladzim. A'udzubillahi minasyaitonir. Baru sekelebat. Belum bertatap muka. Pas diceritakan sama Nabi, kamu tahu siapa itu? Fadzaka syaitan. Itu setan. Abu Hurairah biasa saja. Enggak astagfirullah, alhamdulillah ya Allah selamat. Enggak ada. Shadaqaka wa huwa kadzdzub. Dia jujur ketika mengajarimu satu ayat yang menjaga dirimu dari syaitan dan gangguannya. Jujur dia, tapi dia pendusta kata Rasulullah SAW. Ya jamaah. Ya.
Baca-baca, tapi jangan pernah tak. Karena syaitan itu diciptakan Allah sangat lemah. Udah. Yang kedua, apakah orang yang tidak pernah kesurupan itu dijaga? Jelas dijaga sama Allah Subhanahu wa taala. Karena syaitan itu hanya mampu menguasai makhluk Allah, manusia yang lemah. Dan tidak dijaga sama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kalau ada yang kesurupan itu pasti imannya nggak beres. Ya. Hatinya nggak beres, itu pasti. Karena sejatinya syaitan lari dari orang mukmin yang saleh. Karena dia takut. Ya, kita selalu menjadikan Umar ibn Khattab sebagai dalil. Itu bukan hanya terjadi kepada Umar, tapi kepada seluruh orang soleh yang beriman. Dulu pernah diceritakan, Syekh Abdul Aziz bin Baz itu rahimahullah ta'ala ditelepon oleh satu orang dari satu kota yang jaraknya 5 jam 6 jam perjalanan. Saudaranya kesurupan. Saudaranya apa? Kesurupan. Ini jin ketika ditanya begini, dikatakan kepada dia, saya akan bawa kamu kepada Abdul Aziz ibnu Baz. Tidak, jangan bawa saya. Belum ketemu sama syekhnya, baru dengar namanya. Satu, itu kisah beliau itu. Belum lagi pernah beliau punya mahasiswa di Jamiah Islamiyah itu jin. Jin. Jadi mahasiswa Jamiah Islam. Jadi yang kuliah di Madinah itu nggak semuanya. Loh, anak nggak salah bilang kan? Loh, iya benar. Karena itu terjadi. Dalam wujud manusia tapi kemampuannya kemampuan jin. Tangan bisa manjang. Kalau dari UIM ke Masjid Nabawi sekejap mata, temannya masih di jalan dia sudah sampai. Dan itu dilaporkan kepada beliau, dipanggil. Makhluk ini dipanggil. Syekh langsung bertanya apa? Jin atau insan? Jin. Oh, antum kalau begitu gimana jemaah? Syekh bin Baz tenang, tidak bereaksi, tidak bergeming, tenang, santai. Syekh hanya bertanya, kenapa? Kenapa engkau menyerupai manusia dan kuliah? Kenapa, ada apa? Saya ingin belajar kepada para ulama agar saya bisa menjadi penyeru di umat saya, di kaum saya nanti. Kalah sama jin kita. La haula wala quwwata illa billah. Jin saja kata Syekh begini, jaiz, kamu boleh belajar di sini, tapi dengan syarat jangan pernah tampakkan kemampuan jinmu lagi. Dan setelah selesai pergi. Dan dia bersumpah atas nama Allah, saya akan tepati janji saya. Jin, apalagi syaitan dari kalangan jin, itu nggak pernah berani terhadap orang-orang yang beriman, yang bertakwa kepada Allah. Lantas kenapa harus takut? Kita takut karena iman kita lemah. Jelas ya? Wallahu ta'ala alim. Yang terakhir antum, pendek saja, singkat. Waduh, berat bahasanya, yang sederhana saja, bukan karena masyarakat saja. Ya, cerita-cerita bukan konstruksi sosial, ini berat jam. Berat. Iya, sudah konstruksi sosial lagi. Kelas, ya Allah. Kembali lagi kepada agama Allah dan menguatkan iman. Apa yang terjadi dan menyebar itu cerita yang kemudian diyakini, sehingga syaitan punya peran, punya kesempatan untuk memastikan atau menguatkan cerita itu. Tapi ketika hamba-hamba Allah itu beriman kembali, bertauhid kembali kepada Allah, hanya kepada Allah, mereka tidak punya kemampuan apapun. Dan cerita itu akan hancur dengan sendirinya. Ketika Khalid bin Walid diperintahkan menghancurkan salah satu berhala, dihancurkan, pulang ke Nabi, sudah saya hancurkan. Belum, kata Nabi. Bongkar pondasi berhala itu, ditancapkan ke tanah. Pas dibongkar, keluar perempuan, rambutnya keriting terurai,
kemudian mohon maaf tidak berpakaian, hitam legam lari. Kata Nabi, apapun yang kau jumpai habisi dia. Dikejar sama Khalid. Kalau kita yang jadi Khalid, udah leles Allah, bus keluar dari dalam tanah. Khalid tidak, kejar dibelah dua sama Khalid. Jangan bilang ini Khalid, waduh pendekar, bukan, iman. Pendekar kita lihat banyak pendekar itu kalau ketemu jin gemeter. Betul nggak? Iman yang membuat beliau sanggup melakukannya, nggak takut. Maka dibelah dua, maka kata Rasulullah SAW, itulah sesembahan yang sebenarnya. Bukan batu yang ada di atas tanah itu, dia yang disembah oleh orang-orang Quraisy. Dan begitu juga dengan berhala-berhala yang ada sekarang. Ya, keluar suara, ada ini, semuanya syaitan, jin. Dan mereka takut kepada orang-orang yang beriman. Wallahu ta'ala alam, ya. Jadi sudah, kembali kepada agama Allah, belajar tauhid lagi, buktikan dan amalkan apa yang sudah dipelajari. Semoga Allah memberikan rahmatnya kepada kita dan mengampuni kita semuanya. Kita akhiri perjumpaan ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.